Gimana, Ustaz? Ada suaranya Zat. Mungkin Ah, jaringannya nggak tahu juga mungkin agak ini bermasalah. ini mungkin jaringannya ya, jadi sedikit bermasalah ya tadi ya. Kalau di Ya, Indonesia kita musim musim hujan nggak Zat? Apa panas sekarang atau sudah mulai musim hujan ya. oh iya Sekarang, iya. sekarang udah mulai musim hujan, tapi ya kadang-kadang hujan, kadang-kadang enggak. Jadi baru masuk musim hujan lah. Tapi Ustaz Nata nih, sebelum nanti kita diskusi yang lebih hangat ya. Saya tadi ini paparan atau pengalaman atau informasi dari Ustadz Nata nih terkait kondisi di Tunisia. Wah, ini informasi yang menarik ya buat teman-teman kita semua yang ada di Indonesia khususnya ya. Jadi informasi ini supaya kita kalau langsung dari sumbernya kan kita tidak akan terjebak oleh informasi-informasi yang menyesatkan ya. Apalagi dalam situasi begini banyak informasi-informasi hoax ya yang bersebaran. Makanya saya ingin langsung berkomunikasi dengan Ustadz Nata gitu. Walaupun saya yakin nih Ustadz Nata ini salah satu putra terbaik Purwakarta nih. Bahkan Jawa Barat. Enggak lah, Ini berkat doa Ustaz luar Fajri. biasa ini bisa kuliah di benua Afrika kan, Tunisia ini kan masuknya kan, Alhamdulillah Ustaz. betul nggak kan, Afrika Utara. masuk Afrika Utara kan. Betul betul Nah Ustaz. ini kan tidak semua orang bisa kuliah di benua Afrika menurut saya kan. Jadi banyak orang yang kuliahnya Alhamdulillah. kan di Eropa, banyak kuliah yang di Amerika, Timur Tengah. Ini khususnya masyarakat Purwakarta atau Jawa Barat kan tidak semua orang bisa tembus masuk di benua Afrika kan. Artinya Universitas Tunisia itu kan salah satu universitas yang cukup tua juga kan setelah Al Azhar kan. Al Azhar kan juga itu kan wah itu universitas yang sudah sangat tua peradabannya, bahkan banyak kaliber-kaliber para ulama yang produktivitas dalam menulis kitabnya kan semuanya banyak mengajar di Al Azhar, bahkan banyak jebolan-jebolan Al Azhar karena Universitas Al Azhar itu luar biasa. Apalagi sekarang Betul. misalnya Ustadz Nata eh, belajar di Universitas Tunisia itu berapa tahun? 4 tahun ya Ustadz ya? Iya, cukup hampir hampir 2 tahun sekarang. Ya maksudnya kuliahnya 4 tahun S1 ya? Bisa lah. Iya, sekarang 2 tahun lagi selesai mudah-mudahan Ustaz. Ngambil jurusan apa tuh Tad? Insya Allah ulumul Quran wal hadis Ustaz. Luar biasa. Ini Mudah-mudahan kalau doa dari berbicara Ustaz lagi. ulumul Quran, ini luar biasa. Ini bisa menjadi seorang mufasir nih. Jadi Amin, amin. bisa memahami kaidah-kaidah tafsir, ya kan? Karena kebetulan saya juga konsentrasi di kajian itu sih, Tad. Di kajian Iya. tafsir, di kajian ulumul Quran. Nah ini ulumul Quran dan ulumul hadis ini wah luar biasa, Tad. Belum lagi kaidah-kaidah tafsir yang begitu luas. Bagaimana para ulama menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara lebih jauh, lebih luas dengan metodologi-metodologi tafsirnya. Belum nanti ada tentang ayat-ayat muhkam, ayat-ayat mutasabih, kan ulumul Qurannya kan. Jadi kalau orang belajar Al-Quran ya perlu mempelajari ulumul Qurannya. Atau orang kalau menafsirkan Quran juga dia harus memahami kaidah tafsirnya kan. Karena kalau kaidah tafsir nggak dikuasai ya agak repot juga kita memahami Al-Quran. Jadi nggak bisa kita memahami Al-Quran itu secara instan. Kita kuliah misalnya di S1 jurusan ilmu tafsir dan hadis, itu 4 tahun belum cukup. Harus terus kuliah lagi, kuliah lagi, kuliah. Jadi semakin kita banyak mempelajari ilmu Al-Quran,
mempelajari kaidah-kaidah tafsir itu menunjukkan bahwa kita ini hakikatnya nggak tahu apa-apa terhadap ilmu tafsir, ulumul Quran. Nah, apalagi Ustadz Nata, saya mendengar informasi, tapi nanti diklarifikasi ya betul atau enggaknya. Informasi yang saya dapatkan, memang Ustadz Nata ini bahasa Arabnya luar biasa katanya. Nah ini kalau bahasa Arabnya luar biasa, nah itu biasanya dia akan memahami Al-Quran lah, paling tidak karena Al-Quran berbahasa Arab, maka kalau bahasa Arabnya kita bisa difahami, ilmu nahunya, ilmu sorofnya, balagohnya, kan? Kalau kita menguasai alat-alat yang ada seperti yang tadi saya sampaikan, itu kita bisa mempelajari Al-Quran. Walaupun memang belajar Al-Quran ini tidak bisa instan. Perlu pemahaman, perlu sanad, perlu guru. Jadi saya sangat agak cukup aneh juga kalau ada orang belajar Al-Quran tidak mesti harus pakai guru. Dari mana dia belajar tanpa guru? Harus jelas dulu kan sanadnya, gurunya siapa. Dia menyandarkan pemahaman-pemahaman tafsirnya kepada siapa. Karena setiap ulama juga punya metodologi tafsir sendiri, punya interpretasi tersendiri. Jadi di antara para mufasir itu, di antara para muhadisin itu kan luar biasa mereka dalam menafsirkan. Tapi mereka saling menghargai pandangan-pandangan tafsir. Jadi kayak misalnya ada mufasir A dan mufasir B misalnya, itu mereka tidak pernah berantem, tidak pernah bertengkar, tapi mereka saling menghormati, saling memahami, saling mencari titik persamaannya. Nah, kalau di kita ini kan lebih senang mencari titik perbedaannya. Ya kalau selalu mencari titik perbedaannya, sampai kapanpun juga tidak pernah akan selesai. Makanya saya ingin nanya ke Ustadz Nata, kalau di Universitas Tunisia, itu ulama-ulama yang produktif menulis kitab itu yang Nata senengi siapa tuh? Yang produktif misalnya seperti siapa? Kalau di Tunisia memang banyak banget ya Ustadz ulama-ulama yang produktif ya, khususnya di bidang menulis kitab atau menulis karya. Di antaranya ada Syekh Tahir Ibnu Asyur. Nah itu beliau itu memang disebut, kita bisa menyebut beliau itu seperti madrasah. Karena beliau itu Qur'annya punya, nama kitabnya At-Tahrir wa Tanwir itu hampir 9 jilid, itu luar biasa. Kemudian dalam ilmu maqasid syariahnya beliau punya, dalam akidahnya punya, dalam ilmu kebahasaan judul kitabnya itu Alaisa Subhu Biqarim. Nah itu dalam metodologi pembelajaran sekaligus bahasa itu beliau bahas. Jadi memang yang paling produktif atau ulama kebanggaan di Indonesia itu Syekh Tahir Ibnu Asyur. Jadi di Tunisia ini kan ulama-ulama begitu banyak yang produktif menulis ya. Nah, sebetulnya cukup banyak Ustaz, cuma tidak terlalu show ke publik, jadi memang jarang disebut namanya, kemudian jarang diketahui juga di Indonesia. Kalau Indonesia mungkin selalu mendengarnya, ulama dari Mesir, ulama dari Maroko misalnya. Nah, Tunisia itu sendiri sebetulnya banyak sekali ulama produktif, cuma tidak terlalu show ke publik gitu, sehingga jarang disebut ya di Indonesia. Artinya ulama-ulama seperti itulah yang saya sebut sebagai ulama yang tawadu. Jadi dia tidak ingin terkenal, dia tidak ingin tenar, tetapi ilmunya bisa luar biasa dahsyatnya, bisa nyampe ke para mahasiswa, pada masyarakat, pada umat kan. Jadi memang banyak ulama-ulama terdahulu itu, dia ketika membuat kitab itu jarang yang terpublish. Artinya tidak banyak dikenal orang. Beda dengan sekarang kan, baru bikin satu kitab langsung ingin terkenal misalnya.
Kalau ulama-ulama dulu, yang ulama-ulama yang produktif, mereka ketika menulis kitab, mereka benar-benar mendiamkan, dia tidak langsung mempublish karena takut dia muncul ada ria kan. Jadi kalau ulama-ulama terdahulu ini dia sangat hati-hati dalam menulis kitab. Bahkan beberapa para ulama produktif ya zaman dulu, saya nulis di dalam Islam Jihad Literasi di era digital. Nah, itu kan saya tulis di dalamnya tentang bagaimana produktivitas para ulama-ulama dulu ketika dalam menulis. Mereka itu kan kalau menulis itu dia sholat malam dulu, dia wudhu dulu, banyak istighfar dulu. Setelah itu dia sholat malam, dia bermunajat kepada Allah, dia berdoa supaya apa yang saya tulis ini bermanfaat. Jadi kalau ulama-ulama dulu itu ketika dia menulis sebuah kitab, itu perjuangannya luar biasa. Bahkan ada yang sampai 12 tahun, 13 tahun, ada yang sampai 15 tahun. Jadi dia benar-benar itu menyucikan dulu hatinya supaya suci, pikirannya supaya jernih. Jadi dia tidak berdasarkan hawa nafsu ketika dia menulis kitab. Dia sholat malam, dia bermunajat kepada Allah. Bagaimana para muhadisin, Imam Bukhari, Muslim, An-Nasai, semua para ulama, para ahli-ahli hadis, dia ketika menulis kitab, ketika dia menulis, meriwayatkan sebuah hadis, itu nggak sembarangan. Dia lihat dulu situasi dan kondisinya, sampai ada seorang ulama ketika dia mau menulis sebuah kitab, dia menangis. Ini luar biasa karena begitu hati-hatinya ulama itu ketika menulis sebuah kitab. Bahkan ya, kita juga pernah lihat ya misalnya Ibnu Aithailiyah dalam kitab hikamnya kan. Bagaimana Imam Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun yang luar biasa dia dalam menulis kitab-kitabnya yang sampai hari ini bisa dirasakan. Jadi kita tidak mungkin ya Ustadz, tidak mungkin kita mengenal mereka kalau bukan karena karyanya. Jadi kita kenal Imam Ghazali, kenal dengan Ibnu Aithailiyah, kenal dengan Ibnu Khaldun, kenal dengan para ulama-ulama terdahulu, Imam As-Suyuti, kita kenal dengan para imam-imam dulu yang menulis kitab, kita tidak mungkin kenal kalau bukan dari kitab. Nah inilah yang perlu kita perkuat, bagaimana memperkuat literasi. Makanya saya menulis dalam catatan kecil ya, saya juga tidak menulis secara lebih, ini kita lagi belajar aja Ustaz. Jadi bagaimana kita ini memperkuat sebuah literasi Islam. Sedangkan kita ini hari ini, jujur saja nih, kita bicara jujur ya. Kita ini kadang senang membaca WhatsApp, senang membaca Twitter, Instagram, main TikTok. Itu kan senangnya begitu. Tapi kita ini lemah di dalam membaca, lemah dalam memperkuat literasi. Jadi wajar ketika banyak informasi-informasi hoax yang bersebaran kemana-mana, ya karena literasinya kita lemah. Nah saya tertarik tadi dengan statementnya Ustadz Nata nih, para ulama-ulama dulu kan, yang di Tunisia, dia produktif menulis, tetapi dia senyap, jauh dari keramaian. Dia bersembunyi di tengah keramaian, tapi ilmunya luar biasa. Ilmunya merasuk ke dalam jiwanya, pikirannya jernih. Nah, mungkin nggak misalnya Ustadz Nata mengikuti jejak ulama-ulama terdahulu gitu loh. Ada nggak misalnya misi membuat sebuah tulisan yang bisa mencerdaskan kita-kita di sini nih, Tad? Kalau dari saya pribadi sih Ustadz sangat ini ya, sangat
kagum sama Ustadz Bazri karena memang karyanya banyak ya. Yang saya baca ada tadi tentang jihad literasi. Kemudian yang saya pengen bahas juga tentang transformasi ibadah ritual dalam kehidupan sosial. Nah, itu kan kalau misalnya apa ulama dahulu kan mungkin membuat karya dengan bahasa Arab. Nah, ini luar biasanya Ustadz Bazri bagaimana membuat apa ya mengambil ilmu-ilmu itu kemudian dibuatkan buku dengan bahasa Indonesia sehingga kita orang-orang awam bisa ambil faidah juga, ambil manfaat juga nah di situ. Nah, di sini mungkin Ustadz kalau saya pribadi belum punya apa-apa ya Ustadz, seharusnya di sini saya yang banyak tanya ke Ustadz Badri, bahkan dari karya-karyanya sudah banyak. Mungkin kita langsung bahas tentang yang transformasi ibadah ritual Ustadz. Nah, itu apa latar belakang Ustadz Badri buat buku judulnya Transformasi Ibadah Ritual dalam Kehidupan Sosial? Apa sebetulnya sebelum membuat buku itu, apa sih yang dirasakan atau mungkin latar belakang apa yang membuat Ustadz Badri menulis buku itu? Sebenarnya saya bukan penulis, tapi saya coba paling tidak sedikit saya ingin merefleksikan apa yang saya ketahui, apa yang saya rasakan. Jadi sebenarnya asbab nujulnya membuat buku transformasi ibadah ritual dalam kehidupan sosial itu sebenarnya untuk introspeksi diri saya pribadi, untuk merenung atas proses perjalanan hidup saya. Jadi bahwa saya menulis buku ini sebenarnya jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jadi saya menulis buku transformasi ibadah ritual dalam kehidupan sosial, memang semua orang sudah bisa memahami ya, bahwa kita ini sebagai hamba Allah tidak hanya dituntut untuk melakukan ibadah mahdoh saja, tetapi ada ibadah ghairu mahdoh. Jadi seorang muslim yang sejati ini tidak hanya mengerjakan ibadah mahdoh saja, ibadah ghairu mahdoh pun itu menjadi sangat penting, karena ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh itu satu kesatuan yang sangat bersinergi antara ibadah mahdoh dengan ibadah ghairu mahdoh. Artinya kalau bahasa kita ini kesalehan sosial. Jadi ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontal. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa seorang muslim itu kan ketika dia mengucapkan syahadat, kan bukan hanya diucapkan, melainkan syahadat ini kan perlu direfleksikan di dalam kehidupan. Jadi cirinya apa? Orang yang selalu berprasangka baik, orang yang bersandar kepada Allah, orang yang selalu optimis, orang yang selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian dalam hatinya, tidak pernah gelisah, tidak pernah galau, itu menunjukkan syahadatnya direfleksikan dalam kehidupan. Karena sandarannya jelas. Kalau orang sering galau, orang sering gelisah, orang sering tidak tenang, orang selalu putus asa, apalagi putus asa dari rahmat Allah, selalu galau, selalu marah-marah, itu menunjukkan syahadatnya lemah. Artinya syahadatnya baru diucapkan, hanya diucapkan saja, belum direfleksikan. Misalnya kita misalnya ketika ada musibah, ada mara bahaya, kita di samping memaksimalkan ikhtiar, kita bersandar atau bertawakal kepada Allah. Kalau pacuan kita, standarisasi kita kepada Allah, itu menunjukkan syahadatnya direfleksikan dalam kehidupan. Yang kedua misalnya sholat. Sholat itu juga kan perlu direfleksikan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau orang masih senang berbuat kemungkaran, masih senang melakukan kedoliman, masih senang mencuri, berbuat kejahatan kepada orang, itu menunjukkan sholatnya tidak beres. Jadi artinya begini, kan ukurannya sholat, refleksi kehidupan ini ukurannya sholat. Kalau sholatnya dia khusyuk, maka hidupnya khusyuk.
Kalau sholatnya tidak khusyuk, maka hidupnya tidak khusyuk. Kalau sholatnya gerasa gerusu, rukunnya, sujudnya tidak tumakninah, maka hidupnya pun akan gerasa gerusu. Jadi orang yang selalu gerasa gerusu dalam hidup, itu menunjukkan sholatnya juga pasti gerasa gerusu. Jadi hidup ini tenang dan tidak tenang, itu bagian dari refleksi sholat dia. Makanya ini kan ngait gitu. Misalnya dalam sholat, kita kan harus taat pada kepemimpinan. Pemimpin dalam di sini imam. Imam ruku, kita harus ruku. Imam sujud, kita ikut sujud. Kalau imam salah, kita luruskan, kita tegur. Atau bisa kalau misalnya imam ada halangan yang dibenarkan oleh syar'i, maka makmum itu harus menggantikan. Ketika kita mengucapkan salam, apa artinya? Memberikan kedamaian, ketenangan kepada sesama, merangkul. Jadi sholat itu perlu direfleksikan. Jadi bukan hanya sholat. Jadi kita sebenarnya ingin melihat sholat seseorang itu baik atau tidak baik, itu bisa tercermin dari kehidupannya. Jadi kalau sholatnya dia khusyuk, rukunya, tumakninahnya, banyak berdoa, maka hidupnya pun akan tenang. Jadi kalau orang gerasa gerusu, putus asa, galau, tidak tenang, selalu membuat kerusakan, menjelekkan orang lain, selalu berburuk sangka, itu menunjukkan sholatnya juga gerasa gerusu. Jadi sholat itu kan yang akan nanti menjadi awal hisab ketika manusia dikumpulkan. Jadi refleksi sholat itu nanti akan tercermin dalam hidupnya. Jadi kita tidak perlu dengan teori yang terlalu luas, kita bisa melihat bagaimana sih, sebab dalam perspektif sosiologi agama, keimanan yang tidak melahirkan kesalehan sosial adalah keimanan yang tidak bermakna apa-apa di hadapan Allah. Jadi keimanan pun perlu direfleksikan. Misalnya begini, ambil contoh, kita ini ahli tahajud, sholatnya luar biasa, bagus misalnya. Tapi kepekaan terhadap manusianya juga harus tercermin. Jangan sampai kita sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin misalnya, tapi tidak direfleksikan di dalam kehidupan. Maka ini sebenarnya buku ini, Ustaz, bagian dari refleksi saya sendiri, bagian dari introspeksi saya sendiri sebenarnya. Jadi dalam buku ini saya tidak dalam posisi ingin menggurui orang, tidak. Tetapi ini untuk mengingatkan kita semua, untuk mengintrospeksi diri kita semua, bagaimana menjalani kehidupan yang begitu cepat, yang begitu singkat. Kita tidak lepas dari yang namanya untuk selalu bersandar kepada Allah. Jadi selama orang selalu bersandar kepada Allah, sholatnya tenang, khusyuk, nah itu juga saya yakin hidupnya juga akan santai. Nah kita kan sering lihat orang gerasa gerusu, marah, tidak optimis, gelisah, nggak karuan lah kalau bahasa gaul sekarang nih. Atau dalam bahasa gaul sekarang, galau. Kalau galau itu mereka selalu main apa? Main TikTok misalnya kan untuk menyenangkan. Padahal kalau orang sedang galau, maka solusinya dia harus mendekatkan diri kepada Allah. Itu akan menyelesaikan dan akan memberikan sebuah ketenangan. Jadi sebenarnya Ustaz, buku sederhana ini yang ada di hadapan Ustaz ini nih, nah, buku ini sebenarnya saya bagian dari pengalaman saya yang saya tuangkan di sini, pengalaman kehidupan, refleksi, yang ini mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan buat teman-teman yang lain ya. Jadi ini sebenarnya hanya buku untuk saya mengintrospeksi diri saya atas proses perjalanan hidup. Karena kalau kita selalu bersandar, saya yakin akan ada sebuah ketenangan yang luar biasa. Karena hidup ini kan perlu ketenangan ya.
Apalagi dalam masa pandemik begini kan. Wah, ini kan jelas psikologi ini akan kena. Apalagi kalau mendengar orang yang terpapar langsung meninggal. Nah, itu kan langsung orang gelisah. Orang galau. Ya, secara psikologi wajar lah. Itu namanya manusiawi ya. Tapi terlalu fobia atau terlalu was-was, nah itu juga tidak baik buat peningkatan imunitas tubuh. Jadi peningkatan imunitas tubuh juga perlu diperkuat dengan bagaimana kita menstabilkan hati kita tenang, kita bermunajat kepada Allah, pikiran kita dijernihkan, lalu kita berikhtiar, memaksimalkan doa, lalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir kalau teori-teori ini kita jalankan secara istiqomah, insya Allah kita akan bisa menghadapi kondisi pandemi ini dengan penuh ketenangan, penuh kesabaran, penuh keuletan, penuh kewaspadaan, tetapi ikhtiar, waspada, hati-hati juga tidak akan bermakna apa-apa kalau kitanya tidak menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini buku sebenarnya buku bagian dari refleksi saja tadi. Saya tadinya mau ngirim, cuma kan Ustaz Natanya ada di Tunisia. Sedangkan ini buku terbit ini ya tahun 2020 ya. Salah, karena di sini kita itu buku terakhir apa di buku? Sini, kenapa? Buku terakhir apa buku? Ada lagi yang terakhir Ustaz, yang baru rilis 2020. Insya Allah saya akan rilis tentang Islam dan jihad literasi. Islam dan jihad literasi itu saya ingin mengompori lah. Bahasanya mengompori dalam artian positif. Supaya teman-teman paling tidak melek literasi. Baca buku, baca referensi, baca kitab. Nah, ini kan kita ini senang bermain di happy program tadi. Nah, ini bahayanya kita ini bermain di happy program ini. Bayangkan dari pagi ketemu pagi yang kita baca apa? WhatsApp, Twitter, Facebook. Udah di situ kan ya syukur-syukur kalau berbicara tentang kajian-kajian keilmuan atau bisnis atau apa itu akan jauh lebih menarik. Tetapi yang dibicarakan kan ngebuka aib saudaranya, padahal aib kita ini udah ditutup semua. Nah ini kan kita ini senang bermain di happy program. Bangun tidur, yang dibuka WhatsApp, bukan kitab, bukan buku. Siang, buka lagi WhatsApp, buka lagi Twitter, buka lagi Facebook. Semua buku-buku itu nggak pernah dibaca. Nah, saya ingin teman-teman itu memperkuat literasi. Karena gini ya Ustaz ya, saya sejak awal ini ingin terus mempelopori gerakan literasi. Karena kalau kita tidak memperkuat literasi, kita tenggelam. Ini bahaya sebenarnya. Karena daya baca kita ini lemah. Kita ini daya minat bacanya luar biasa. Itu tadi happy program, baca WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok, yang macam-macam yang seperti itu yang tidak mencerdaskan menurut saya. Bolehlah sekali-kali kita buka WhatsApp, buka Twitter, buka Facebook, sekali-kali boleh lah. Tetapi referensi literasi harus kita perkuat. Karena kalau literasinya nggak kuat, oh ini bahaya. Ini umat bisa tenggelam ini. Karena kenapa tenggelam? Apalagi di era disrupsi ya. Di era digital ini informasi udah berkeliaran. Informasinya udah berkeliaran yang luar biasa setiap saat, setiap detik. Entah itu informasinya benar atau salah. Kuat. Tapi kalau literasi kita kuat, saya hakul yakin lah teman-teman yang ada di Instagram begini bisa mengetahui bagaimana bahayanya hoak. Hoak ini udah diceritakan dalam Quran. Zaman Nabi juga banyak itu yang melakukan hoak. Apalagi kalau zaman sekarang yang serba digital, yang kita kadang-kadang tidak memfilter informasi yang kita dapatkan. Langsung main makan, main terima, langsung di-share. Saya tuh setiap hari, Ustaz jujur, share yang masuk WhatsApp ke saya itu ratusan. Informasi ini, informasi itu, banyak banget. Yang saya juga bingung.
ini yang mana informasinya? Maka mudah-mudahan Ustaz, karena ini buku ini sedang dalam proses edit, dalam proses layout, artinya sedang dalam proses di proofreading ya. Tadi saya dapat informasi dari penerbitnya, mudah-mudahan di awal minggu-minggu pertama ini akan rilis ya buku Islam dan Jihad Literasi, yang di dalamnya kita akan membicarakan tentang bagaimana memperkuat gerakan literasi, bagaimana strategi menulis buku, bagaimana strategi supaya kita minat bacanya lebih kuat, bagaimana kita memahami produktivitas para ulama terdahulu dalam menulis kitab, bagaimana strategi itu dalam menulis. Karena menulis ini saya merasakan 3 tahun ini, saya teringat ungkapannya syair kalau nggak salah ini, Husnul Hot Mafatihir Rizki. Mungkin Ustaz Nata yang orang berbahasa Arab pasti paham ya syair itu ya, Husnul Hot Mafatihir Rizki. Jadi kalau Imam Ali itu mengatakan, jadi menulislah. Bahkan kita pernah mendengar gak bagaimana Buya Hamka, bayangkan sedang diproses di penjara tapi masih bisa membuat karya tafsir Hamka. Ini kan luar biasa dahsyatnya tadi. Jadi saya ingin nanti kalau ini sudah rilis, kita adain workshop ya, artinya seminar virtual tentang bagaimana memperkuat saya tadinya mau ngasih buku ini ke Ustaz Nata ini, cuma bingung ngirimnya kemana. Kalau ke Indonesia kan kejauhan itu dia. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya Ustaz bisa nanti saya kirimlah e-booknya ya. Artinya PDF-nya saya kirim ya, biar nanti ini kan di dalam buku ini kita berbicara tidak hanya berbicara kita bagaimana memahami makna sholat, meraih sholat hakiki, menunaikan zakat produktif, merawat perbedaan, bersalawat, dahsyatnya kasih sayang ibu, mengingat kematian, berbuat kebaikan, mengentaskan kemiskinan, menuntut ilmu, meraih spiritual di keheningan malam, meraih karomah dengan istiqomah. Itu kan bagian dari sinergitas antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Jadi ibadah ritual dan ibadah sosial nggak bisa dipisahkan. Ini tetap hak mutlak yang harus kita bangun. Jadi jangan sampai ibadah kita ini sia-sia tanpa kita memberikan kontribusi berbuat kebaikan di ruang-ruang publik atau di ruang-ruang kehidupan. Paling tidak kita bisa membantu orang. Kalau tidak bisa membantu orang, ya cukup dengan berdoa. Nah sebenarnya saya menulis buku ini itu 2 tahun tadi. Saya 2 tahun nulis itu dari 2016 sampai 2018. Nah 2020 baru saya ada jawaban dari Gramedia bahwa buku saya akan diterbitkan. Nah diterbitkannya karena ini kan diterbitkan di Gramedia ya tadi. Karena di sini ada Gramedia. Saya diterbitkannya baru setelah saya mengajukan naskah itu 2018 akhir, saya baru dapat informasi 2019 akhir. Jadi cukup lama 1 tahun. Saya sebenarnya ketika mengirimkan naskah ini saya pasrah aja kan. Saya pasrah aja, sudahlah, anggap kalau diterima ya alhamdulillah. Kalau nggak diterima juga, karena kan persaingan di Gramedia juga banyak kan. Banyak penulis-penulis yang luar biasa kan. Penulis-penulis yang dahsyat. Kalau saya kan baru anak kemarin sore kan. Saya baru anak kemarin sore yang baru belajar coret-coret. Ini kan sebenarnya buku ini buku coret-coret aja nih tadi. Buku coret-coret aja nih Mas.
Cara-cara Saya, tapi bisa dihasilkan Ustaz, luar biasa. ya artinya walaupun saya memahami di dalam buku ini tidak ada kesempurnaan. Karena saya yakin kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tapi paling tidak saya sedikit bisa memberikan kontribusi kepada umat, pada teman-teman. Jadi saya ini sedang membangun sekolah literasi. Jadi ini rencana saya ingin membangun sekolah literasi. Ya mudah-mudahan bisa terrealisasi, kita gratiskan. Jadi sekolah literasi itu kita paling tidak siswa ini bisa menulis. Mau nulis pengalaman, novel, fiksi, non-fiksi, apa aja lah. Yang penting daya nalarnya diasah. Karena kalau kitanya tidak menulis, ini saya hakul yakin kita akan tertinggal jauh. Kita nggak usah terlalu berbicara ulama-ulama terdahulu ya. Kalau kita nggak mungkin bisa ngejar makom mereka lah. Karena makom mereka, kesadaran spiritualitas mereka dalam menuliskan sudah luar biasa. Kalau kita kan, coba Ustaz Nata bayangkan, kita ini dari 24 jam baca WhatsApp, Facebook, Twitter, main TikTok, berapa jam itu habis? Apa hasil? Apa yang bisa memberikan kecerdasan pada orang? Apa manfaatnya buat kita? TikTok kan hanya buat senang-senang aja. Yang kaya mereka kan, yang buat program TikTok nih. Ya kalau sekali-kali sih nggak ada masalah lah, hiburan ya. Tapi kalau setiap hari main TikTok, heavy program, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, terus setiap hari, setiap menit, setiap detik, juga kan itu mengerikan juga. Kapan umat ini mau bangkit? Kapan umat ini mau maju dalam membangun sebuah peradaban? Saya pikir itu refleksi saya tadi. Mungkin Ustadz Nata juga punya pandangan tersendiri lah tentang transformasi ibadah ritual dalam kehidupan sosial. Ustadz, luar biasa nih, cukup menarik ya. Saya ingin menanggapi ini Ustadz, tentang fenomena zaman sekarang ya. Maksudnya terkadang sekarang itu memang semangat untuk orang belajar di media sosial cukup tinggi ya. Ada orang yang belajar agama di Instagram, ada orang yang belajar agama di YouTube mungkin. Nah, akan tetapi mereka cukup fokus mungkin ke dalam satu sumber. Misalnya ada kasus sholat Jumat ditiadakan, misalnya masjid ditutup. Kemudian ada kelompok A, wah ini mau menghancurkan Islam. Kemudian kelompok B, ya ini memang konteksnya dalam situasi wabah katanya. Artinya boleh-boleh aja. Kemudian kelompok A betul-betul tekstual, tidak boleh. Kelompok B kontekstual. Nah bagaimana Ustaz? Kita sebagai anak muda menanggapi fenomena seperti itu gitu. Karena memang agama ini kan maksudnya agama ini betul-betul kafah, kemudian apa ya, betul-betul luas gitu pemahamannya. Ada tafsir A, tafsir B, tafsir C, banyak sekali. Nah bagaimana Ustadz menanggapi fenomena seperti itu? Seharusnya kita sebagai anak muda bagaimana sih memahami permasalahan dalam dunia Islam? Nah, ini kan menarik pertanyaan ini. Jadi, bagaimana sikap kita sebagai generasi milenial menyikapi begitu banyaknya perbedaan? Ada orang yang memahami secara tekstual, ada orang yang memahami secara kontekstual, ada orang belajar di YouTube, ada belajar di Facebook. Nah, ini kan literasi digital. Apalagi sekarang sudah teknologi sudah canggih, orang tinggal klik aja kan. Begitu banyak referensi itu kan muncul kitab-kitab, bahkan softwarenya juga sudah sangat lengkap. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi alangkah bagusnya ketika kita belajar, itu kita harus punya guru, harus punya sanad. Artinya ada ulama yang membimbing kita. Karena kita juga tidak tahu informasi yang muncul di media sosial itu sumbernya kan belum tentu itu jelas. Walaupun sekarang saya melihat orang tinggal belajar di YouTube. Tetapi alangkah bagusnya ini menurut saya, ya kita belajar pada guru, pada ustadz yang benar-benar ustadz ini punya keilmuan, punya kredibilitasnya, punya integritas, punya kapasitas,
punya moralitas yang baik, ulama yang benar-benar istiqomah, kita bisa belajar ke mereka. Di samping kita belajar, misalnya karena ini masuk dalam era digital, orang sekarang begini misalnya, orang baca Quran itu di handphone. Dengan orang baca Quran langsung pada kitabnya beda, Ustaz. Karena kalau belajar Quran, baca Quran langsung dengan kitabnya, itu sakralitas Quran ini terasa. Beda kalau kita membaca Quran di handphone. Nggak ada sakralitas. Walaupun sama, tujuannya kita ingin paham Al-Quran. Baca misalnya di pesawat, di kereta, di mobil. Bagus, nggak ada yang salah. Cuma sakralitasnya meresap ke jiwanya itu. Bagaimana misalnya kita lagi baca Quran di handphone, tiba-tiba ada orang telepon, tiba-tiba ada WhatsApp masuk. Ini kan jadi konsentrasi kita, Bu ya. Maka kita sebagai generasi milenial, ya kita juga harus bijak menyikapinya. Lalu kita juga harus bisa memperkuat bacaan-bacaan literasi, baca referensi, belajar pada ulama, pada ustadz, pada kitab. Karena kalau kita belajar ke ulama yang sanadnya mutawatir, itu insya Allah kita tidak akan terjebak pada hoax. Tapi kalau kita belajarnya di internet, nah itu saya masih menjadi pertimbangan. Ini jangan-jangan sumbernya tidak valid misalnya. Nanti nemu lagi website yang lain menjawab satu persoalan yang sama, tapi beda misalnya. Nah itu juga menjadi masalah. Maka sebagai generasi milenial, saya selalu mengingatkan pada teman-teman, ayo kita belajar bersama-sama, memperkuat literasi, membuka cakrawala berpikir kita, membangun kesadaran spiritual kita, banyak belajar ke ustadz, banyak belajar ke ulama yang benar-benar mutawatir, yang banyak menghasilkan karya-karyanya, banyak mengajar kitab-kitabnya, atau kalau gurunya sudah tidak ada, belajar ke muridnya, insya Allah kita tidak akan masuk ke dalam perangkap hoax, karena informasi-informasi hoax inilah yang akan merusak persahabatan. Kadang-kadang karena informasi yang tidak benar, nah ini bisa bermusuhan satu sama lain. Maka tugas kita sebagai generasi milenial, mari sama-sama memperkuat literasi, saling hormat menghormati, saling bijak, menghadapi perbedaan, menghadapi persoalan. Tetapi kalau saya pribadi, saya lebih senang belajar literasi pada kitab aslinya misalnya, atau pada guru, supaya benar-benar kita tidak terjebak. Walaupun sekarang kita akui bahwa sekarang sudah ada software. Kita tinggal misalnya mau buka Imam Ghazali, tinggal klik. Mau Imam Bukhari hadisnya tinggal klik. Hanya masalahnya kita paham nggak? Kan itu pertanyaannya. Misalnya kita nih membuka software kitab Imam Bukhari atau Imam Muslim, An-Nasai, Imam Ahmad bin Hambal, kita klik. Terus kita baca, kita ngerti nggak? Kan nggak ngerti. Coba kalau kita belajar dengan guru, dengan ulama, tentang Imam Bukhari, kan guru yang akan menerangkan. Oh ini nih silsilahnya Imam Bukhari, ini biografinya, ini Imam Ahmad bin Hambal begini, Imam Syafi'i begini, ini kitabnya ini, dia terangkan, ini sanadnya ke sini, nanti nyampainya ke sini, diterangkan secara lebih jelas biografinya, silsilahnya, penjelasan matan dan sanad. Cuma kalau kita bacanya di internet, kita klik, kita mau nanya ke siapa? Jangan-jangan itu salah. Apalagi kan yang kita khawatirkan begini, Tat. Banyak orang comot dalil sana sini, tapi nggak tahu ini dalil ini sebenarnya kemana arahnya gitu loh. Main comot aja. Karena kita misalnya dia nyomot di internet, jadi nggak tahu ini sebenarnya dalil ini untuk apa sih. Main comot aja, udah comot,
pakai untuk membasmi orang yang berbeda pandangan, kamu salah, kamu sesat. Secara dia nggak paham itu sebenarnya dalil ini digunakan untuk apa, bagaimana ayat ini turun kan. Makanya pentingnya para ulama-ulama ini kita deketi, kita pelajari, karena ulama itu pasti akan menjelaskan, oh ini loh, ini sanadnya, ini amatannya, ini asbabnya, oh dalil ini bisa dipakai, digunakan dalam situasi A, oh ini tidak bisa misalnya, apalagi kajian-kajian fikih misalnya kan, oh ini ayatnya masuk ayat muhkam, oh ini masuknya ayat mutasabih, misalnya sholat ini kan maksudnya masuk ayat muhkam kan, sudah jelas, ulama sepakat nggak ada interpretasi tentang sholat. Tapi ada lagi ayat mutasabih, ayat yang masih samar, yang perlu ditafsirkan. Misalnya jihad, ayat jihad itu masih samar kan, yang disebut jihad itu apa? Apa jihad literasi, apa jihad perang, apa jihad ekonomi, apa jihad politik, apa jihadnya membantu orang tua, itu juga masuk bagian jihad. Nah, ayat-ayat jihad ini interpretasinya berbeda-beda antara para ulama, antara para mufasir berbeda. Nah, disitulah kita fungsinya belajar ke ulama. Oh ini loh, ini ayat muhkam, ini ayat mutasabih, ini ayat mutasabih contohnya ini, ayat muhkam contohnya ini. Ini kan menarik. Coba kalau diklik di laptop misalnya atau di software, tak, mana tahu kita itu ayat muhkam, mana tahu kita ayat. Makanya kan ada bahasa istilahnya kalau ini tuntutlah ilmu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi misalnya. Atau ada orang belajar ke YouTube, yang satu belajar pada ulama. Itu sebenarnya hak-hak mereka. Kita tidak pernah melarang mereka untuk belajar ke YouTube, silakan aja. Tetapi alangkah bagusnya menurut saya, yang saya alami, yang saya belajar pada para guru, para ulama, akan terasa indah. Rasa takzimnya itu akan terasa. Baik, Ustaz. Pertanyaan terakhir ya, Ustaz, karena kebetulan di sini mau masuk asar sebentar lagi, sekitar 5 menit lagi. Ya, jadi mungkin terakhir ya, Ustaz. Pertanyaan terakhir. Asar, ya? Betul. Iya, nanti mungkin bisa dilanjut di waktu selanjutnya, karena memang cukup ini ya, sempit. Terakhir, Ustaz, kita itu kan di masa pandemi ya, dalam Islam itu ada yang namanya kuliatul khamsah, yang memang 5 tujuan akhirnya syariat itu ada hifdzun nafsi, menjaga diri, kemudian tujuan adanya syariat itu hifdzun nasab, menjaga keturunan, kemudian ada menjaga harta, menjaga agama, menjaga akal. Nah itu ada dalam agama gitu. Contohnya kalau misalnya menjaga nasab, agama melahirkan nikah, hukum nikah. Kemudian kalau menjaga akal, agama melarang narkoba misalnya, atau melarang minum khamar. Kalau misalnya menjaga harta, agama melarang mencuri misalnya. Nah sekarang di masa pandemi ini kan ada yang namanya menjaga diri ya. Nah dulu ada kasus, ada fenomena ya di media sosial sempat ramai waktu itu, ada orang yang pakai masker di masjid, kemudian disuruh dibuka sama petugas masjidnya. Nah ini kan kalau dari pandangan saya pribadi, mungkin nanti Ustadz bisa menjawabnya. Kalau dari pandangan saya pribadi agak aneh ya, maksudnya kita di masa wabah pandemi yang memang memakai masker bagian dari hifdzun nafsi dibenarkan oleh agama, ternyata dianggap apa ya, dianggap menghinakan kali ya di masjid menggunakan masker, padahal itu kan bagian dari hifdzun nafsi, menjaga diri, dan itu dibenarkan oleh kuliatul khamsah maqasid syariah. Nah bagaimana seharusnya Ustaz, kita sebagai muslim ya memandang fenomena baru dengan hukum-hukum yang kontemporer gitu Ustaz, dengan hukum-hukum yang fleksibel sebetulnya, tidak bisa dianggap sulit sebetulnya, karena kan di masa pandemi juga kita pakai masker bagian dari hifdzun nafsi gitu, tidak masalah. Nah bagaimana Ustaz memandang hal itu? Oke. Jadi sama seperti gini, Tan. Saya pernah ditanya begini, Tan, ini kenapa kok masjid ditutup, pasar enggak? Ada yang nanya ke saya begitu. Ini kan nggak benar katanya, Pak Bajri.
Saya bukan ustadz ya. Saya bukan ustadz, saya masih belajar. Jadi walaupun ada orang bilang ustadz, bilang apa, ya alhamdulillah mudah-mudahan itu jadi doa. Tetapi ada orang nanya ke saya begini, Pak, itu kenapa masjid ditutup, pasar enggak? Lalu saya mengutip pernyataan beberapa ustadz. Kalau fungsi masjid itu bisa dikembalikan ke rumah. Misalnya apa? Sholat bisa di rumah kan? Zikir bisa di rumah. Ya artinya fungsi masjid itu bisa dikembalikan ke rumah. Karena dalam situasi wabah kan, walaupun misalnya dalam kajian fikih kita mencegah itu lebih baik kan, kemudaratan itu kan. Tapi kalau fungsi pasar nggak bisa dikembalikan ke rumah. Kalau fungsi masjid kan bisa dikembalikan ke rumah untuk sementara waktu, misalnya zikir, sholat, baca kitab Quran, baca kitab yang lain itu kan bisa di rumah. Tapi kalau fungsi pasar nggak bisa dikembalikan ke masjid. Saya mengutip beberapa statement para ustaz. Ya, artinya kita pun sebenarnya bukan tidak percaya, karena ini kontraproduktif antara orang percaya COVID dan tidak percaya COVID. Tapi hakikatnya memang situasinya begini. Itu hak masing-masing orang mau percaya COVID atau tidak percaya COVID. Tetapi kita perlu menjaga, paling tidak menjaga diri kita, menjaga orang lain. Supaya orang lain tidak, karena kan kita nggak tahu apakah kita terpapar atau tidak. Makanya ketika ada orang, tolong bukain masjid, buka dong maskernya. Karena mau sholat, kita mau menghadap pada Allah. Ya bukan begitu cara berpikirnya. Jadi ini kan saya tidak mau mempertentangan antara persoalan Qadariyah dan Jabariyah. Kalau pertentangan Jabariyah, Qadariyah ini nggak selesai-selesai. Tapi paling tidak saya ingin menggarisbawahi begini. Jadi menjaga diri, menjaga harkat martabat, menjaga kedamaian, ketenangan, prokes di masjid itu, ya usahakan menggunakan masker. Walaupun ada orang, tolong dibuka dong. Ya kita kan nggak tahu apakah orang itu membawa virus atau enggak kan. Kalau orang itu bawa virus kan repot lagi. Apalagi ada statementnya begini, ini kan masjid tempat yang suci. Nah pertanyaannya, banyak orang yang terpapar pulang dari masjid. Banyak ulama-ulama kita meninggal karena terpapar misalnya. Yang saya dapatkan dari beberapa pengakuan ustadz. Ada beberapa ustadz ulama yang sakit, yang didiagnosa dia COVID, lalu meninggal. Jadi persoalan COVID kalau kita benturkan antara pertarungan antara Qadariyah dan Jabariyah nggak selesai. Nggak akan selesai sampai kapanpun juga. Ini yang satu bilang, itu COVID bohong. Yang satu bilang, ini COVID ada. Nah, ini kan yang nyebar di masyarakat seperti itu. Tetapi tugas kita adalah menjaga diri kita, menjaga menjaga ketenangan. Jadi banyaklah statement ya. Kalau saya sih berpikir, saya setiap hari ke masjid. Saya pakai masker, merapatkan barisan. Tapi kalau misalnya dalam situasi zona itu misalnya merah, ya karena ketika ada ulama memberikan statement seperti itu, pasti bukan tidak berdasarkan kajian, misalnya berdasarkan fatwa MUI, mereka sudah ada kajian ya. Jadi intinya tidak boleh, memang ketika kita sholat, kita merapatkan barisan, tapi prokes harus kita terapkan. Jadi bukan berarti kita coba memisahkan antara persoalan kita taat kepada Allah dan kita udah nggak seperti itu. Nah disinilah kita pentingnya memperkuat literasi supaya kita tidak terjebak kepada informasi-informasi hoax. Jadi menurut saya ketika kita ke masjid, tetap saya tidak melarang orang ke masjid, silakan, saya setiap hari juga ke masjid, tapi saya menggunakan masker. Kalaupun ada yang tidak pakai masker, silakan aja, itu haknya. Paling tidak saya
menjaga pribadi saya, menjaga kemudaratan buat orang lain. Jadi kita tidak pernah melarang orang pakai masker atau tidak pakai masker, itu urusan dia. Tetapi saya pribadi ketika saya sholat di masjid, saya merapatkan barisan, tetapi saya tetap menggunakan prokes, menggunakan masker. Karena kita juga nggak tahu apakah di sekeliling kita ini terpapar atau tidak terpapar. Jadi para ulama sebenarnya sudah membahas ini tadi. Jadi kadang-kadang ada orang yang seolah-olah kita tidak boleh sholat di masjid. Kok ini kenapa kita tidak boleh, kok pasar ditutup, dibuka, sedangkan masjid ditutup. Nah ini kan jadi saya tidak masuk pada wilayah perdebatan Qadariyah dan Jabariyahnya tadi. Yang penting kita tetap jalankan prokes. Mudah-mudahan dengan menjaga prokes ini kita bisa menjaga diri kita sendiri dan kita bisa menghindarkan dari berbagai macam mara bahaya buat kita, buat keluarga kita, saudara kita, dan tetangga kita, dan sekitar kita. Saya pikir menghindari kemudaratan jauh lebih penting. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Jawabannya luar biasa ya, sangat mencerahkan teman-teman semuanya. Dan mungkin karena sebentar lagi masuk asar Ustaz, sekitar 3 menit lagi mungkin, jadi nanti biar takutnya terganggu juga. Jadi mungkin nanti di acara selanjutnya, di live selanjutnya kita bisa bahas materi-materi lain ya. Karena di rumah aja kan kita harus tetap belajar ya Ustaz ya, harus tetap ngambil. Betul. Jangan hilang semangat, tetap jaga prokes, perkuat imunitas tubuh, stabilkan pikiran, bersihkan hati, jangan punya rasa iri, dengki pada orang. Insya Allah imunitas kita akan kuat. Terima kasih banyak Ustaz. Sukses. Semoga Sama-sama. Sukses ya Ustaz ya. Siap Ustaz, mohon doa selalu. Sama-sama, sukses, saling mendoakan Ustaz ya. Amin ya Rabb, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah tadi kita sudah diskusi dengan seorang mahasiswa dari Tunisia, berbagai macam persoalan, dari mulai persoalan pandemik, dari mulai persoalan literasi, diskusi yang berkaitan dengan keilmuan. Jadi misalnya memang tadi ada sebuah pertanyaan, dalam Islam itu kan sholat tidak boleh menjaga jarak, tetap karena situasi dan kondisi kita tetap, karena Islam ini kan tidak memberatkan, Islam ini bukan agama yang kaku, Islam ini selalu memberikan yang terbaik kepada umatnya. Jadi dalam situasi pandemik begini, karena para ulama dan pemerintah juga sudah memberikan aturan-aturannya, ini juga untuk kepentingan kita bersama. Jadi memang persoalan COVID-19 ini ada orang percaya dan ada orang yang tidak percaya. Jadi orang yang tidak percaya, ya silakan dengan ketidakpercayaannya. Jadi orang yang percaya adanya COVID-19, ya itulah bagian dari kepercayaannya. Yang penting kita bisa menjaga kesehatan, bisa memperkuat imunitas tubuh kita, berolahraga, istirahat dengan teratur, menstabilkan pikiran kita supaya tetap jernih, dan hati kita tetap bersih, karena untuk mencegah virus corona ini tidak hanya dengan vaksin, melainkan dengan memperkuat imunitas tubuh kita, makanan yang sehat, minuman yang sehat, membersihkan hati kita, menstabilkan, karena virus bisa nyebar lebih dahsyat lagi melalui pikiran. Jadi kalau pikiran kita tidak stabil, jadi bukan hanya virus corona yang masuk, tapi virus-virus yang lain juga. Makanya pikiran kini harus tetap kita jaga, jernihkan pikiran kita, hati kita harus bersih. Ya, dengan hati kita bersih, pikiran kita jernih,
insya Allah imunitas tubuh kita akan kuat. Makanya ketika kita sholat di masjid, silakan sholat ke masjid dengan tetap menggunakan prokes, karena kita tidak tahu siapa, mungkin saja ada teman saudara yang terpapar, karena mencegah itu jauh lebih baik ketimbang mengobati. Jadi dalam persoalan pandemik ini kita harus tetap waspada, menjaga. Kita tidak perlu lagi memperdebatkan apakah COVID ini ada atau tidak ada. Kita tidak perlu memperdebatkan persoalan itu, karena ketika kita mempersoalan COVID ini ada atau tidak ada, ini kita tidak pernah akan selesai. Tapi yang penting dalam situasi begini, mari kita jaga imunitas tubuh kita, pikiran kita, hati kita. Jangan sampai ada iri, dengki, sombong pada orang lain, karena itu semua akan mempengaruhi imunitas tubuh kita, akan membangun virus-virus yang lain masuk ke dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak dijaga, maka ini juga virus akan terus menyebar. Jadi pada teman-teman semua, pada teman-teman yang menonton siaran live saya ini, mari kita doakan saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Semoga Allah menyembuhkan penyakitnya, bisa beraktivitas kembali, dan yang sehat, mari kita jaga kesehatan kita, perkuat imunitas tubuh kita, sehingga kita bisa terhindar, karena kita tidak tahu pandemi COVID-19 ini kapan berakhir. Mudah-mudahan cepat, dan mari kita saling bantu-membantu. Dalam situasi pandemik seperti ini tidak boleh ada saling menyalahkan. Mari kita saling memperkuat barisan, perkuat barisan sholat kita, perkuat barisan ekonomi kita, perkuat barisan kemanusiaan kita, perkuat ekonomi kita. Yang kaya bisa membantu yang miskin, yang lemah ekonominya bisa dibantu oleh orang-orang kaya, karena itu juga bagian dari agenda kemanusiaan yang diperintahkan oleh Al-Quran, yang diperintahkan oleh para nabi, yang diperintahkan oleh aturan hukum yang ada. Jadi dalam persoalan COVID-19 ini, kita perkuat imunitas tubuh kita dengan cara berolahraga. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah didiskusikan, karena kebetulan tadi itu Ustaz Nata ini dia mahasiswa Purwakarta yang mendapatkan beasiswa untuk belajar di Tunisia. Dia belajar ulumul Quran dan tafsir di Universitas Tunisia dengan beasiswa selama 4 tahun. Nah, ini kan aset bangsa yang perlu kita pelihara, kita perlu jaga, kita perlu doakan. Mudah-mudahan Ustaz Nata ini sukses. Mari kita sama-sama belajar. Saya di sini juga bukan menggurui, tapi saya di sini hanya sebatas untuk sharing dengan teman-teman. Kalaupun ada yang salah, ya mohon dimaafkan, karena memang kita sedang dalam proses belajar. Tidak ada yang sempurna. Sempurna ini hanya milik Allah, dan kita hanya hamba yang lemah, yang banyak kelemahan, yang kita harus terus belajar dan menjaga diri, berikhtiar, memaksimalkan doa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan diskusi yang tadi saya sampaikan itu bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan insya Allah kalau panjang umur kita next akan mendiskusikan lagi tentang Islam dan jihad literasi di era digital. Bagaimana para ulama dalam menulis kitab-kitabnya sehingga bisa berkarya, sehingga kitab-kitabnya bisa dirasakan oleh kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya.